Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winarku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan hari ini semoga sobat Winarku semuanya dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Winarku semua yang mungkin saat ini sedang sakit, Allah angkat sakitnya, Allah gantikan dengan kesembuhan, kesehatan, keselamatan, panjang umur. Dan untuk sobat Winarku semuanya saat ini mungkin sedang terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non riba, semoga Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus susah kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolah-olah, digunjing oleh manusia lain. Semoga sobat Winarku semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan, Allah keluarkan dari kesulitan tersebut. Dan untuk sobat Winarku semuanya yang saat ini masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah karuniakan pertemukan segera dengan jodoh yang terbaik dari sisinya. Dan untuk sobat Winarku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra putri, semoga Allah karuniakan keturunan yang soleh-soleh. Buat sobat Winarku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah, segera bergegas meninggalkan riba, hijrah dari riba untuk selama-lamanya. Untuk sobat Winarku semuanya yang sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Buat sobat Winarku semuanya yang saat ini sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat Winarku semua yang punya hajat untuk berangkat umrah maupun haji, semoga Allah segerakan, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini saya pribadi walaupun saya nggak tahu ya, agak berkepanjangan nih kecapeannya, seraknya, kepalanya pusing, tapi saya bersyukur karena masih diberikan nikmat sehat yang lainnya, masih bisa menjumpai sobat Winarku semuanya di channel YouTube saya. Ini suatu nikmat yang luar biasa yang patut saya syukuri. Jadi teruslah bersyukur kepada Allah. Hari ini kita akan menjawab banyak sekali pertanyaan dari sobat Winar. Satu persatu kita akan coba jawab ya. Oke. Ini yang pertama dari siapa nih? Nanti ada pertanyaan yang klasik banget itu. Saya sudah sholawat tiap hari tapi kenapa kok belum ijabah ya? Nanti kita akan jawab terakhir. Yang pertama dulu ini dari Mbak Medina Warman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Umi, kalau niatnya membaca sholawat agar dosa-dosa besar dan kecil yang disengaja atau tidak disengaja terampuni, mohon kepada Allah SWT semoga dosa-dosa kita diampuni. Mohon pencerahannya Umi, terima kasih sebelum dan sudahnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Jadi memang sholawat itu, ya ada 30 keutamaan. Ada 3, kita diberikan 30 oleh Allah ya, ini sabdanya Rasulullah. Akan terampuni yang 10 dosa kita, akan diangkat 10 derajat, akan diberikan 10 kebaikan. Jadi ya 10 keburukan kita akan dihapuskan, dosa-dosa kita. Jadi otomatis kita kalau baca sholawat itu dosa besar, dosa kecil itu, dosa-dosa kecil akan terampuni. Jadi niatnya misalnya saya cuma mohon ampun aja, nggak pengen hajat lain, boleh, silakan. Jadi secara otomatis memang kalau kita bersholawat itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dari Mbak Warsiti Siti, kalau mau doa melembutkan hati, nggak tahu bin, nggak apa-apa Umi, nggak apa-apa. Singkat aja ya jawabnya, nggak apa-apa. Namanya aja boleh. Dari Mbak Arbania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Umi, baca sholawat ya 11 kali itu apakah dibaca setelah berdoa ataukah dibaca sebelum berdoa? Saya mohon jawabannya Umi, terima kasih. Semoga Umi dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan selalu dilancarkan rezekinya sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Atas doanya sama Bapak dengan. Bersolawat itu apakah setelah berdoa atau sebelum berdoa? Sebaiknya sebelum berdoa. Kenapa? Karena doa-doa kita, Rasulullah bersabda, yang sering nonton pasti sampai bosan dengernya nih, baca terus babin sama terus kalimatnya. Rasulullah SAW bersabda, doa-doa kita, ya doa-doa seorang mukmin, seorang muslim, sebelum menembus langit, antara bumi dan langit ada hijab, ada penghalang. Sebelum menembus langit ada penghalang, yang kalau dibacakan sholawat kepadaku, baru penghalang itu akan terbuka. Jadi sebaiknya sebelum berdoa, bersholawat dulu.
Sholawat apa aja? Mbak Vina, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau nabung di koperasi hukumnya bagaimana? Koperasi itu tiap tahun memberikan SHU, sisa hasil usaha. Apakah itu termasuk bunga dan apakah itu termasuk riba? Terima kasih bimbingannya Umi. Semoga Umi sekeluarga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga umur yang panjang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi, perbankan memberikan fee kepada kita, itu mereka dapat dari mana? Dari hasil bunga. Mereka dapat dari mana? Dari hasil orang pinjem di kartu kredit pakai bunga, orang pinjem di KTA pakai bunga, orang pinjem pakai agunan pakai bunga. Hasil itu tuh dari situ. Misalnya kita nabung 1 juta, terus akhir bulan di koperasi itu dikasih sisa hasil usaha. Usahanya apa dulu ini koperasi? Kalau usahanya dari pinjam meminjam yang ada bunganya itu haram. Semua yang ada tambahannya, yang itu artinya riba, itu haram. Jadi gimana caranya Umi? Ambil saja pokoknya, panjenengan nabung berapa? 1 juta, udah ambil 1 juta. Bunganya kasih kemana? Bunganya kalau misalnya mau diambil, kembalikan kepada fasilitas umat ya. Misalnya ada pembangunan WC umum, kasih ke sana. Kayak misalnya saya nih ya, payroll gaji saya itu kan pakai bank konvensional ya, BCA. Setiap bulan tuh ada bunganya, tapi bunganya kan nggak seberapa. Misalnya 100 perak gitu kan, 100 perak saya nggak pernah ambil. Itu dipotong sendiri sama biaya adminnya, mereka udah malah kurang kan. Jadi kalaupun misalnya ada lebih ya, misalnya saya diganjar tabungan miliaran terus ada bunga, ya saya nggak ambil, karena itu haram. Saya ambil yang punya saya aja. Saya titipkan ke mereka, karena saya nggak bisa simpan duit, misalnya 1 miliar nggak mungkin kita simpan kan. Kita simpan di bank, ya udah 1 miliar aja yang kita tabung, yang kita ambil. Selebihnya jangan kita ambil, itu haram. Dari Mbak Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Umi, untuk melembutkan hati orang tua, apakah ada sholawat lain selain sholawat munjiat? Semua sholawat bagus. Panjenengan mau pakai wasilah sholawat Jibril, sholawat Nabi, bagus monggo. Mau pakai amalan melembutkan hati yang ada sholawat munjiatnya, bisa, silahkan. Dari Mbak Wida Niati, Assalamualaikum Umi, mau tanya, kalau lagi bersolawat sambil lihat HP, lihat video-video dari channel Umi, atau sambil mendengarkan ceramah-ceramah dari ulama-ulama dari YouTube, gimana Umi? Bolehkah? Oke, Mbak Wida, bersolawat itu amal soleh. Mendengarkan ceramah dengan tujuan untuk menambah ilmu, maaf ya, dengan tujuan untuk menambah ilmu agama, belajar agamanya Allah, itu juga amal soleh. Pilih salah satunya, jangan lakukan bersamaan. Karena gini, panjenengan dengerin ceramah Ustadz Abdul Somad, seperti saya ini kan demen tuh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat, Habib Novel. Saya kalau pada saat mendengarkan ceramah beliau semuanya, atau saya mendengarkan nasihat guru saya akan fokus dengan apa yang beliau sampaikan. Saya nggak bisa sambil misalnya Habib Novel sedang ceramah, saya sambil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti yang disampaikan Habib Novel nggak masuk ke saya, sholawat saya juga sama, nggak khusyuk gitu, salah satunya. Ya, apalagi sambil nonton drama Korea, jangan. Nanti jatuhnya hati kita nggak ke situ, pikiran kita nggak ke sholawatnya gitu. Kita bersolawat itu sedang berusaha menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Jadi kita usahakan ya khusyuk. Sambil nyetir motor, sambil nyetir mobil malah bisa, karena kan kita nggak ngapa-ngapain. Pikiran kita kan bisa kita pergunakan untuk fokus ke sholawat. Nyapu gitu kan, sapuannya bersih selesai, kita sholawat juga bisa. Tapi kalau biasanya saya nggak tahu ya, kalau panjenengan bisa ya sambil mendengarkan, dibagi hatinya, dibagi pikirannya. Kalau saya nggak bisa. Jadi saya kalau sedang belajar agama Allah, mendengarkan ceramah dari para ulama, saya fokus dengerin supaya apa? Apa yang beliau sampaikan kepada saya, ya kepada umat yang saya dengerin itu, oh ini toh ternyata gitu. Jadi saya tahu, semakin bertambah ilmu saya, itu juga amal soleh. Ya pilih salah satu. Nanti habis dengerin ceramah baru bersolawat gitu. Atau pas iklannya jalan, biarin jalan. Kalau mau mendukung biasanya kan gitu, kita suka nih channelnya Ustadz Abdul Somad, ada iklannya jangan di skip, ya udah iklannya biarin jalan, dikecilin suaranya, kita sholawatan. Dari Citur, Umi mau nanya, kalau bacanya itu lebih dari bilangan 4444 itu gimana Umi? Boleh lebih, kalau Pak Yusuf kalah lebih cepat lebih baik, kalau ini lebih banyak lebih baik, lebih lagi boleh lebih baik.
Ini pertanyaan sama Mbak Fitri Rahmawati. Waalaikumsalam Umi. Saya kadang kelebihan baca sholawat yang kemarin tahu-tahu pas lihat 5.000 lebih, itu gimana Umi? Saya mengamalkannya 4.444 kali tiap hari. Kalau panjenengan tujuannya istiqomah 4.444 kali, usahakan segitu atau lebih boleh, jangan kurang. Kalau kurang nanti nilai istiqomahnya nggak ada. Lebih kebablasan boleh, lebih banyak lebih bagus. Mana dalilnya? Ya, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika aku pergunakan seperempat waktu berdoaku untuk bersolawat kepadamu?" Bagus, lebih banyak lebih bagus. Rasulullah menjawab seperti itu. Bagaimana jika sepertiganya ya Rasulullah? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Lalu bagaimana jika setengahnya ya Rasulullah? Bagus, lebih banyak lebih bagus. Kalau seperti itu, saya akan pergunakan seluruh waktu berdoaku untuk bersolawat kepadamu, wahai Rasulullah. Bagus. Jika seperti itu, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, Allah akan mencukupi kebutuhanmu, Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatmu. Itu dalilnya. Yang kita diperbolehkan memperbanyak sholawat. Tapi kalau panjenengan mau istiqomahkan 4.444 kali, ya itu patokan terendahnya gitu aja. Dari Khiat Nurillah, waalaikumsalam, amin. Umi, kalau baca sholawat munjiat 33 kali setiap sholat 5 waktu, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya, ijazah dari ulama kita terdahulu 11 kali, minimal 11 kali setelah sholat fardu. Mau 33 kali boleh, mau 40 kali boleh, mau 100 kali boleh, silahkan. Dari Ninu Ira, Assalamualaikum Umi, ini saya tiap hari selalu baca sholawat, kok belum ada keajaiban ya? Itu banyak, pertanyaannya seperti ini banyak. Kalau masih seperti itu pertanyaan panjenengan, berarti di hati panjenengan sini, di pikiran panjenengan sini masih belum ikhlas. Karena apa? Hitung-hitungan kepada Allah. Kok yang lain udah saya belum? Udahlah, bersolawat itu luruskan saja niat, luruskan saja, udahlah. Sholawat ini baik. Kenapa baik? Karena Allah perintahkan saya bersolawat. Mana perintahnya? Ada dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepadanya. Itu Allah perintahkan kita. Allah berfirman, kita ini yang mengaku beriman diperintahkan Allah untuk bersolawat. Jadi solawat itu adalah sesuatu yang baik yang diperintahkan oleh Rabb kita, yang mana kita nggak perlu hitung-hitungan. Saya tiap hari solawat tapi masih juga belum diijabah. Ijabah nggak ijabah itu hak mutlak Allah. Dan ijabah nggak ijabah kita nggak pernah tahu. Ya, kita mengukurnya ijabah itu kalau kita diberikan barang yang kita mau. Kita minta mobil, kita anggap Allah belum ijabah kita karena apa? Karena Allah belum berikan saya mobil. Allah nggak ijabah tuh, sholawat saya sia-sia tuh. Padahal harga mobil 300 juta, panjenengan sedang diselamatkan dari kecelakaan maut senilai 300 juta. Ya, apa panjenengan tahu? Ya kan? Nggak tahu. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah dan jangan pernah hitung-hitungan kepada Rabb kita. Perkara Allah mau kabulkannya kapan? Allah mau kabulkannya dalam bentuk apa? Biarkan Allah yang tentukan. Jangan mendikte Rabb kita. Ya, Allah ada juga yang begitu habis berdoa, bermunajat, Allah langsung kabulkan detik itu juga ada. Ada juga yang nunggunya setahun, 2 tahun ada. Saya seperti ini, bagaimana? Ada hajat saya yang habis saya geber sholawat yang tadi saya ceritakan di video sebelumnya. Saya geber sholawat dari Semarang pulang ke Rembang dalam keadaan saya syafar. Saya baca terus sholawat munjiat, saya minta uang 1.550.000. Baru saya sandarin motor saya sampai Rembang. Saya buka handphone saya sebelum saya bersih-bersih badan, ada duit masuk 1.500.000 di ATM saya. Itu duit dari mana? Allah tunjuk salah satu hambanya yang dermawan, sahabat saya, ya. Sahabat saya transfer 1.500.000. Itu Allah lembutkan hatinya. Allah mau tolong saya karena saya minta 1.550.000, Allah kasih 1.500.000 lewat teman saya ini, gitu. Tiba-tiba transfer, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya kan? Saya nggak ada minta ke beliau juga nggak ada ngomong ke saya mau kasih, tiba-tiba kasih, gitu. Seketika itu Allah kabulkan Anda. Tapi adakah hajat saya yang belum dikabul? Ada. Mana? Saya pengen umroh, saya pengen haji, Allah belum kabulkan. Saya masih sabar. Saya nggak mau. Allah ini saya pengen sekali umroh, Allah belum kasih. Enggak. Saya berbaik sangka saja kepada Allah. Saya nggak mau hitung-hitungan. Perkara sholawat, saya sholawat aja. Karena apa? Allah perintahkan saya bersolawat. Perkara hajat saya Allah kabulkan kapan? Itu hak mutlak Allah. Biarkan saja. Selama kita berbaik sangka kepada Allah, selama kita mematuhi perintah Allah, yakinlah suatu saat pasti akan dikabulkan, meskipun mungkin dalam bentuk yang lain, gitu ya. Oke, sobat menurutku semuanya tetap semangat dalam bersolawat kepada Allah. Jangan pernah hitung-hitungan kepada Rabb kita, karena Allah nggak pernah hitung-hitungan kepada kita. Allah berikan nikmat-nikmatnya kepada kita setiap hari.
oksigen yang Allah kita hirup tanpa harus kita bayar setiap hari. Ya, nikmat yang lain, mata yang kita dititipkan kepada kita pakai melihat, kita tidak perlu bayar. Tangan yang dititipkan kepada kita pakai memegang apa segala macam, kita pakai tanpa membayar. Jadi harus bersyukur kepada Allah, jangan pernah hitung-hitungan kepada Rob kita. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.